Kalau kita ingin mencalonkan menjadi presiden, mendelivering message itu ya, pesan bahwa saya ingin melakukan ini gitu, do something gitu. Lakukan dengan janji, saya akan lakukan A, B, C, D, E. Itu harus clear. Sehingga kita akan memilih Pak Erick Thohir karena komitmennya, bukan karena wajahnya terlalu banyak menyita ruang publik. Dan hati-hati aja kalau terlalu banyak menyita ruang publik tapi nggak jelas, nanti kita malah jadi bosan. Halo sahabat Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Kali ini berjumpa kembali bersama saya, Lala, dan rekan saya, Zahrina. Kali ini kami akan membahas mengenai Erick Thohir jadi gubernur. Oke nih Pak, kita kan sudah melihat nih Erick Thohir sekarang sudah gembar-gembor bikin kampanye, walaupun di sini belum mulai adanya kampanye presiden. Kenapa sih Erick Thohir itu ingin sekali jadi presiden sedangkan bisa menjadi gubernur dulu? Menurut pandangan Bapak seperti apa? Iya, seharusnya itu juga dipertimbangkan oleh kandidat-kandidat lain ya. Tidak hanya sebatas Pak Erick Thohir. Karena seringkali kita menganggap bahwa jabatan presiden itu adalah segala-galanya. Ya boleh saja kita bertarung untuk mau jadi presiden. Tapi kalau kalah kan akhirnya nggak jadi apa-apa juga. Akhirnya berharap jadi menteri. Menteri lagi, menteri lagi, menteri lagi. Padahal tantangan di Indonesia itu bukan hanya untuk jadi presiden, untuk jadi menteri, untuk jadi komisaris BUMN, untuk jabatan-jabatan strategis di level nasional. Tapi kan daerah-daerah juga diurus. Mungkin perbandingan yang paling dekat itu adalah jadi gubernur DKI ya, gubernur Jakarta. Karena Jakarta ini adalah Indonesia mini. Di Jakarta itu juga banyak tantangannya, karena di sana ada pengusaha, ada mantan-mantan jenderal, kemudian banyak orang terdidik ya, universitas ternama banyak juga di Jakarta. Tapi selain itu dia juga punya disparitas ya, ada ketimpangan yang luar biasa juga. Daerah-daerah kumuh di Jakarta itu banyak, daerah di bantaran sungai ya, di aliran sungai, kemudian di muara sungai di Jakarta Utara itu banyak yang harus dibenahi. Kemudian juga Jakarta sebagai ibu kota itu kan juga menjadi sebuah simbol buat Indonesia. Tamu-tamu kenegaraan lebih banyak datang ke Jakarta selain ke Bali atau beberapa provinsi, tapi melulu kebanyakan di Jakarta. Bahkan sampai hari ini penyelenggaraan olahraga yang bersifat internasional itu di Jakarta. Jadi kalau misalnya kita jadi gubernur Jakarta, istilah orang mengatakan gubernur rasa presiden itu tepat. Jadi bukan hanya sekedar mengolok-olok Anies kemarin, memang realitanya jadi gubernur Jakarta itu juga bisa dilihat sebagai representasi pemimpin di Indonesia. Betul. Tapi kalau ingin mau lebih berbakti lagi buat Ibu Pertiwi, ya kenapa tidak misalnya mencalonkan gubernur di Aceh, di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian di Papua misalnya. Karena orang-orang seperti Pak Erick Thohir itu sangat dibutuhkan di Indonesia. Tapi bukan berarti kita ingin beliau duduk di jabatan strategis nasional, tapi akhirnya kontribusinya juga nggak banyak-banyak amat. Ya mudah-mudahan sih Pak Erick Thohir bisa jadi presiden, kalau bisa. Oh baik Pak, sebelum kita lanjut ngobrol makin dalam nih Pak, sebenarnya menurut Bapak sendiri atau menurut Citra Indonesia nih Pak Erick Thohir itu sosok yang seperti apa Pak? Saya rasa saya nggak mau menilai lebih detail sebenarnya. Tapi kalau menurut hitungan-hitungan kawan-kawan di Citra Indonesia, Pak Erick Thohir itu belum bisa mengemas dirinya secara tepat atas harapan-harapan bangsa Indonesia melihat beliau sebagai sosok atau figur yang diharapkan menjadi presiden yang menjanjikan. Sekarang apa sih jualannya Pak Erick Thohir? Komitmen apa yang mau dia berikan buat rakyat Indonesia? Nggak ada. Cuma tampil-tampil di ATM, kemudian ada banner-banner, kemudian ada di baliho dengan senyum-senyum yang bagi saya nggak jelas juga itu senyum-senyum apa gitu. Ini senyum bahagia atau senyum berharap atau senyum kepingin jadi presiden-presiden yang kemarin-kemarin yang nggak ada prestasi apa-apa, atau senyum apa? Itu nggak jelas. Karena bukan apa-apa. Kalau kita ingin mencalonkan menjadi presiden, mendelivering message itu ya, pesan bahwa saya ingin melakukan ini gitu, do something gitu. Lakukan dengan janji, saya akan lakukan A, B, C, D, E. Itu harus clear. Sehingga kita akan memilih Pak Erick Thohir karena komitmennya, bukan karena wajahnya terlalu banyak menyita ruang publik. Dan hati-hati aja kalau terlalu banyak menyita ruang publik tapi nggak jelas, nanti kita malah jadi bosan. Karena setiap kita bertanya, ini Bapak ini mau ngapain ya?
Oh, mau jadi presiden. Terus apa? Oh, duitnya banyak. Terus kalau uangnya banyak, kira-kira dia korupsi atau tidak besok-besok? Akan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi pertanyaan yang paling penting, bagaimana dia membangun negara, nggak terjawab. Lebih kepada nanti akhirnya kalau adu kontestasi itu kandidat A, kandidat B, kandidat C banyak hanya menebar-nebar baliho, menebar-nebar foto dan gambar, akhirnya orang hanya memilih siapa yang paling ganteng di antara mereka. Nah, ini lebih berat lagi kalau bicara siapa yang paling ganteng, kan begitu. Menurut Bapak sendiri nih, peluang Erick Thohir untuk jika dia ingin tetap menuju menjadi presiden, seberapa besar peluangnya? Sementara ini peluang beliau itu masih sangat kecil ya, masih tergantung dia berpasangan dengan siapa. Kan berbahaya sekali berpasangan dengan siapa untuk menentukan kemenangan. Artinya resiko itu dia berikan kepada orang lain, bukan risiko pada diri dia. Sementara saya tahu sampai hari ini Pak Erick Thohir itu mengeluarkan biaya yang lumayan dibandingkan kandidat-kandidat yang lain. Nah, kalau saya lihat memang pengemasan cara Pak Erick Thohir tampil ke publik itu masih tanggung ya. Belum menggunakan konsultan yang keren, konsultan yang memang handal gitu. Ya mungkin masih wait and see. Nggak apa-apa juga sih daripada ngegas dari awal tapi uangnya banyak habis. Masih pertarungan ini masih long run ya, masih jauh. Tapi alangkah baiknya kalau dari awal memang Pak Erick Thohir sudah memiliki tim konsultan yang bagus, yang benar. Jadi jangan dengerin omongan-omongan orang-orang di sekelilingnya, karena orang-orang di sekelilingnya itu kan belum tentu punya kapasitas untuk memenangkan pertarungan politik. Mungkin kapasitas untuk mengelola keuangan itu bagus, kapasitas untuk media relation itu bagus, kapasitas protokoler itu bagus, tapi mengelola sebuah kampanye untuk presidensi dengan pendekatan-pendekatan yang tepat itu masih jauh di diri Pak Erick Thohir. Masih sekedar tembak-tembak seperti kembang api aja, kelihatan bagus, udah itu hilang, gelap lagi. Bagus, udah itu gelap lagi. Nanti kalau yang muncul ternyata film-film horor setelah itu, orang kan akhirnya jadi berubah pikiran lagi tentang Pak Erick Thohir. Jadi langkah-langkah itu ya harus komprehensif, harus dihitung dengan matang. Jangan menganggap bahwa kalau udah muncul kembang apinya banyak, wah rakyat senang, indah ya gitu. Tapi kan udah itu kembang api itu kan rata-rata setelahnya orang nonton kembang api orang pada tidur, pas bangun pagi lupa lagi dengan siapa. Yang dilakukan Pak Erick Thohir ya harus tampil, memperkuat figur dia bahwa dia memang adalah figur yang didukung secara konkret oleh rakyat Indonesia. Caranya seperti apa? Ya tanya sama Citra Indonesia lah. Saya pikir dengan kinerja seperti itu masih bisa lah dia jadi calon presiden karena tidak buruk-buruk amat. Banyak menteri yang jauh lebih buruk dari Pak Erick Thohir kan, yang kerjanya nggak jelas, pertanggungjawaban di media lemah, apalagi mau tanggung jawab sama rakyat. Itu aja. Jadi kalau dikatakan Pak Erick Thohir menteri yang kurang berprestasi, yang tidak berprestasi dari Pak Erick Thohir juga lebih banyak gitu.